Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja kami untuk tugas mata kuliah Sistem Pakar, contoh kasus forward chaining dan backward chaining dengan kelompok yang pertama saya sendiri yaitu Denny Alpiana dengan NIM 1930511065, dan yang kedua ada teman saya yang bernama Bangga Angkasa dengan NIM 1930511080. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama ada definisi dan aturan dari power chaining. Pertama, power chaining merupakan teknik pencarian data yang dimulai dari fakta yang diketahui. Kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if then. Selanjutnya, bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Dan apabila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru ditambahkan ke dalam database. Pencocokan dimulai dari rule teratas. Setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Proses pencocokan berhenti apabila tidak ada rule yang bisa dieksekusi. Di sini ada aturan dari contoh kasus untuk metode forward dan backward chaining yang nantinya akan diselesaikan dengan metode inferensi, yang dimana untuk aturannya adalah sebagai berikut dari R1 sampai R5. Tetapi dikarenakan untuk aturan ini dirasa masih ribet, maka disederhanakan ke dalam bentuk variabel seperti ini, kemudian disederhanakan kembali menghasilkan bentuk seperti ini. Dan juga ada keterangannya yang dimana ACM bernilai benar, maka dari itu tentukan apakah K bernilai benar. Maka dapat disimpulkan untuk aturan yang nantinya dimasukkan ke dalam knowledge base atau basis pengetahuan adalah seperti ini. Kemudian fakta-fakta yang diperoleh yang nantinya dimasukkan ke dalam database adalah ada ACM, kemudian goalnya apakah K bernilai benar. Langsung saja kita eksekusi ke penyelesaian menggunakan inferensi. Untuk yang pertama, sesuai dengan aturan dari power chaining, iterasi harus dilakukan dari yang teratas, yaitu dari R1, di mana R1 berisi if A dan B. Apabila A ada dalam database atau fakta baru, maka dapat menghasilkan fakta baru yaitu B yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam tabel fakta baru. Kita cek apakah A ada dalam database atau fakta di dalam fakta baru. Ternyata A ada dalam dalam database, maka variabel B ini bisa dimasukkan ke dalam fakta baru. Sesuai dengan aturan pada forward chaining, yang dimana jika sebuah rule telah dieksekusi, maka rule tersebut tidak bisa digunakan kembali pada proses iterasi selanjutnya. Dari itu, untuk memudahkan, kita coret terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan kepada rule yang kedua, yaitu if C dan D. Kita cek apakah C ada dalam database atau fakta baru. Ternyata C ada, maka D-nya kita bisa masukkan ke dalam tabel fakta baru. Kita coret juga. Kemudian untuk R3, if B, NP, or L, then H. Kita cek apakah B ada dalam database atau fakta baru. Ternyata B ada dalam fakta baru, maka kita lanjutkan kepada P or L, yang dimana variabel P dan L ini dihubungkan oleh OR. Jadi apabila salah satunya ada, maka dapat menghasilkan H. Tetapi dikarenakan variabel P dan L ini tidak ada dalam database maupun di dalam fakta baru, maka untuk R3 ini kita
lewati terlebih dahulu. Selanjutnya untuk R4 if H, N, M, dan K, kita cek apakah H-nya ada, ternyata H-nya tidak ada, dan kita cek kembali apakah M-nya ada. M-nya ada di sini dalam database, tetapi belum bisa menghasilkan fakta baru yang bernilai K dikarenakan H-nya tidak ada. Variabel di dalam R4 ini dihubungkan oleh N, H dan M-nya, jadi harus ada kedua-duanya baru dapat menghasilkan K. Oleh karena itu kita lewat juga. Kemudian kita lanjutkan ke R5, if L or M then P. Kita cek apakah L-nya ada dalam database atau fakta baru. L-nya tidak ada. Kemudian kita lanjutkan mengecek M, dan ternyata M-nya ada. Maka kita dapat menghasilkan fakta baru yang bernilai P, yang dimana dapat dimasukkan ke dalam tabel. Fakta baru P ini dapat diperoleh karena M-nya ada, dikarenakan L dan M dihubungkan oleh OR. Jadi apabila salah satu ada, maka dapat menghasilkan fakta baru. Kita coret juga, karena untuk iterasi pertama dari R1 sampai R5 telah selesai, maka dari itu kita lanjut ke iterasi kedua. Tersisa R3 dan R4. Kita mulai dari R3. If B, N, P, or L, then H. Kita cek apakah B-nya ada. B-nya ada dalam fakta baru. Kemudian kita cek P-nya apakah ada. P-nya juga ada dalam fakta baru, dan L-nya tidak ada. Dikarenakan OR, maka kita bisa mendapatkan fakta baru yang bernilai H. Kita masukkan ke dalam tabel, kita coret, kemudian kita lanjutkan ke R4. Untuk R4 ini if H, N, M, dan K. H-nya kita cek ada, kemudian M-nya juga kita cek ada dalam database, maka kita dapat memperoleh K yang dimasukkan ke dalam tabel. Kita coret, maka dapat disimpulkan untuk goalnya apakah K bernilai benar. Dikarenakan K kita telah dapatkan dan kita masukkan ke dalam fakta baru, maka dapat disimpulkan bahwa K bernilai benar. Terima kasih untuk metode forward chaining ini telah saya presentasikan, dan untuk metode selanjutnya backward chaining akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan memberikan presentasi di bagian backward chaining. Di sini sudah ada definisi atau aturan-aturan dari backward chaining. Pertama, backward chaining merupakan metode inferensi yang bekerja mundur ke arah kondisi awal atau goal driven. Lalu proses diawali dari goal yang berada di bagian then dari aturan if then atau yang akhirnya. Kemudian pencarian mulai dijalankan untuk mencocokkan fakta-fakta yang ada cocok dengan premis if. Jika cocok, terus dieksekusi. Kemudian hipotesis di bagian then ditempatkan pada basis data sebagai fakta baru. Jika tidak cocok, simpan premis dari bagian if ke dalam stack sebagai subgoals. Proses berakhir jika ditemukan goals-nya atau tidak ada rules yang bisa membuktikan kebenaran dari subgoal atau goals yang baru. Oke. Di sini ada aturan-aturan rules dari contoh kasus yang kami kerjakan. Di sini bentuk aturannya, pertama kita sederhanakan dulu premis-premis yang ini ke dalam bentuk variabel agar lebih mudah dalam penjelasan dan pengerjaan. Di sini kita ketahui bahwa ACM itu bernilai benar dan tentukan apakah K bernilai benar. Setelah disederhanakan, ini fakta-faktanya adalah A, C, dan M, lalu ditanyakan K-nya bernilai benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan menggunakan backward chaining. Pertama, kita tuliskan ACM ini ke dalam database. Lalu K ini kita masukkan ke dalam stack. Pertama, K ini karena ada di stack ini merupakan goals, maka kita akan cari
dan mana atau rules yang mana yang akhirannya ada K. Dia ada di rules nomor 4, maka kita ambil ini dan K. Kita cari if H dan M. Untuk menghasilkan K ini kita membutuhkan H dan juga M. Karena M-nya sudah ada di dalam database, H-nya belum ada dan tidak ada di fakta baru, maka H kita masukkan ke dalam stack. Nah, setelah itu kita lihat di stack yang baru ada H. H ini kita cari di dalam rules dan mana yang akhirannya H. Maju dulu ke bawah lalu ke rekursi yang kedua. Ada di rules yang ketiga. Nah, kita tulis rules yang ketiganya. Kita membutuhkan B dan P atau L. Dikarenakan ini P atau L, kita hanya membutuhkan salah satu dari kedua premis ini yang bernilai benar. Saya ambil P karena L tidak ada di den yang lain, hanya bisa dari database atau apanya. Di sini B dan P tidak ada dalam database, maka kita akan memasukkannya ke dalam stack. Setelah itu kita cari stack yang baru adalah P. Kita cari P di mana, rules yang mana yang menghasilkan P. Nah, ada di rules yang kelima. Rules kelima kita tulis, lalu di sini ada L atau M. Nah, L atau M. Karena M itu ada di database dan L itu tidak diketahui karena ini OR, jadi salah satunya benar, maka akan menghasilkan nilai ini. Karena M ada di database, maka P kita ketahui bahwa ini adalah benar, nilai benar, maka kita bisa memindahkan dari stack ke fakta yang baru bahwa P ini benar. Setelah itu kita cari yang B atau stack yang sudah dirubah. Nah, dari B ini kita cari dan rules yang mana yang menghasilkan B. Nah, di sini ada rules yang pertama menghasilkan B. Kita tulis lagi, turunkan. Lalu di sini ada if A dan B. Jika A maka B, karena A sudah ada di database, maka B kita bisa pindahkan. Nah, sebentar. Nah, setelah itu kita ambil lagi dari stack. Kita selesaikan yang H. H kita cari di rules mana yang menghasilkan H. Nah, kita kembali ke sini, ada rules yang ketiga yang menghasilkan H. Kita tulis lagi ke dalam tabel. Nah, di sini ada B dan P atau L. Karena P atau L itu sudah bernilai benar, yang P-nya kita sudah ketahui benar, maka ini benar. B dan B sudah ada di fakta baru, maka B dan P dan H, nah ini udah tahu benar semua, maka ini bisa kita simpulkan bahwa ini benar dan kita bisa pindahkan ke fakta yang baru. Nah, setelah itu kita selesaikan yang terakhir adalah K. Kita maju ke rules yang keempat. Ini den terakhirnya K. Lalu kita lihat premisnya. Ada H dan M. Karena M ada di database dan H itu ada di fakta yang baru, maka kita bisa pindahkan K ini ke dalam fakta yang baru. Nah, jika di stack atau di fakta yang barunya kita sudah menemukan goals-nya, maka K ini bernilai benar. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.